Assalamualaikum. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Putra Stuti. Mari kita belajar bersama. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kali ini Ibu Guru akan mulai belajar tentang tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 1. Pada tema ini, muatannya adalah bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Anak-anak, sebelum kalian lanjut belajar, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah membaca, peserta didik mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca, peserta didik mampu menentukan ide pokok tiap-tiap paragraf dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan tepat. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengamati, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dengan tepat. Kemudian yang keempat, dengan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi fungsi tiap komponen rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Selanjutnya, dengan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dengan tepat. Yang terakhir, melalui wawancara, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dengan peta pikiran. Nah, anak-anak, tadi sudah jelas tentang tujuan kita untuk belajar kali ini. Nah, sekarang ayo kita mulai belajar ya. Nah, pertama-tama Bu Guru akan bertanya kepada kalian. Masih ingat tidak pelajaran yang lalu? Apa itu ide pokok paragraf? Ya, ide pokok paragraf itu sama dengan topik inti pembahasan dari suatu paragraf yang terdapat pada kalimat utama. Pinter. Nah, kali ini kita akan mempelajarinya lagi pada teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi, anak-anak? Nah, dengarkan baik-baik. Teks eksplanasi itu mempunyai dua jenis, yaitu yang pertama, teks eksplanasi tentang alam, dan yang kedua adalah teks eksplanasi tentang sosial. Biasanya, teks yang eksplanasi yang tentang alam ini berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fenomena alam seperti bencana alam dan lain-lainnya, banjir dan lain-lainnya, gunung meletus dan lain-lainnya. Ya, kenapa Bu Guru selalu dan lain-lainnya? Supaya kalian tidak ngantuk. Nah, kemudian tentang sosial, biasanya teks ini berisikan tentang peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Misalnya, pemadaman listrik, kebakaran, kemiskinan, pengangguran, dan lain-lainnya lagi. Nah, senang kan? Nah, oleh sebab itu, kita akan membaca teks eksplanasi. Baca baik-baik ya. Nah, sekarang lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Perhatikan gambar A, B, dan C. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Ya,
Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Oke, mari kita bahas selanjutnya dengan membaca teks eksplanasi berikut. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, yaitu tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, kulkas, dan lain-lain. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Nah, itu tadi adalah teks eksplanasi tentang penemu listrik, ya. Nah, kalian anak-anak, tugasnya kalian bisa menentukan ide pokok pada tiap-tiap paragraf yang ada. Nah, kalian boleh bekerja sama dengan teman sebangku ya. Nah, sekarang silahkan kalian tulis ide pokok dari tiap-tiap paragraf yang ada dalam buku tulis kalian. Nah, sekarang perhatikan di buku kalian baik-baik. Tadi pada teks eksplanasi sudah dijelaskan tentang rangkaian seri dan paralel. Lihat gambar berikut contoh rangkaian seri dan paralel. Nah, anak-anak, tadi rangkaian seri apa ayo? Ya, rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara sejajar atau berurutan. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet, bercabang, ya. Nah, pada rangkaian seri ini hanya memerlukan sedikit kabel, berbeda dengan rangkaian paralel yang memerlukan lebih banyak kabel. Nah, kuat arusnya yaitu pada rangkaian seri
antara lampu yang satu dengan yang lain itu arusnya sama, ya. Nah, sedangkan pada rangkaian paralel itu tidak sama. Karena apa? Antara lampu yang satu dengan lampu yang lain bisa kita setel. Mana yang mau kita nyalakan dan mana yang mau kita matikan. Nah, kelemahan rangkaian seri itu lebih boros arus listriknya atau strumnya. Sedangkan pada rangkaian paralel kita bisa hemat listrik. Ya, karena apa? Pada rangkaian seri, bila satu lampu mati, maka semua lampu akan mati. Akan tetapi jika pada rangkaian paralel, kita bisa mengendalikan mana yang mau kita nyalakan dan mana yang mau kita matikan. Jadi bisa lebih hemat. Nah, itu adalah salah satu keuntungan dan kelebihannya. Nah, pada rangkaian seri, kita yang akan bahas kali ini adalah biasanya terdapat pada senter, ya, lampu senter. Kemudian juga pada lampu Natal. Nah, perhatikan kalian pada gambar berikut. Jadi, rangkaian seri atau rangkaian listrik sederhana biasanya terdapat pada senter, lampu Natal, dan lain-lain. Ya. Nah, perlu kalian ingat bahwa listrik mengalir dari tegangan yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Pada baterai, listrik mengalir dari positif baterai ke negatif baterai. Jadi, pada senter kita di dalamnya ada baterai. Di situ ada sisi negatif dan sisi positif. Oke anak-anak, kita lanjut tentang rangkaian sederhana. Jika kalian di rumah memiliki senter, bongkarlah senter yang kalian miliki. Amati komponen yang ada pada senter tersebut. Kalian bisa perhatikan juga di buku tema kalian ya. Nah, jika dibongkar, akan ada komponen penting yang terdapat pada senter. Nah, yang pertama, nama komponennya adalah baterai. Baterai fungsinya sebagai penyuplai listrik. Yang kedua adalah komponen lampu senter. Fungsinya adalah sebagai penerang atau memunculkan cahaya. Yang ketiga adalah logam penghantar. Fungsinya sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu senter. Yang terakhir yaitu komponen saklar. Saklar ini fungsinya sebagai alat penghubung dan memutuskan arus listrik dari baterai ke lampu, sehingga lampu pada senter dapat menyala dan mati. Selanjutnya, perhatikan dengan baik. Di sini, Ibu Guru memiliki dua gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Gambar A adalah gambar senter jika semua komponen utama terpasang dengan baik. Maka akan tampak seperti ini, ya. Terpasang dengan baik dan tentunya bisa menyala. Nah, kemudian gambar yang B, jika kepala senternya dibongkar dan hanya rangkaian saja dan lampu, maka akan tampak seperti ini. Nah, yang B. Nah, dari kedua gambar A dan B, tentunya kalian sudah memiliki bayangan, bukan? Nah, jika begitu, kalian bisa berdiskusi dengan teman. Silahkan tuliskan komponen-komponen yang ada pada senter beserta fungsinya sebagai kalian latihan di buku tulis, ya. Nah, dari penjelasan Bu Guru tadi tentang rangkaian sederhana, yaitu tentang senter,
Maka dapat disimpulkan bahwa rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasa terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Nah, ingat, listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Nah, anak-anak, ayo sekarang kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Nah, anak-anak, pada zaman dahulu sebelum ada listrik, kita sebagai orang tua sangat susah sekali. Mau penerangan kita masih pakai pelita. Kalau di tempatnya Ibu Guru namanya uplik. Kira-kira di daerah kalian apa namanya? Nah, lihat, untuk belajar saja harus menggunakan lampu pelita yang kecil sehingga penerangan tidak maksimal, ya. Kemudian untuk menyetrika baju masih menggunakan setrika arang yang zaman dulu atau jadul. Nah, untuk alat minum, tempat air minum masih menggunakan kendi. Nah, kalian pasti memiliki nama-nama yang unik dari daerah asal kalian masing-masing, ya. Nah, tapi mengerti ya maksud dan fungsinya? Nah, sekarang kalian mari mengamati, lihat pada buku tema kalian. Perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam kelas kalian. Kemudian nyalakan lampu tersebut. Kalian yang di rumah bisa menyalakan lampu kalian yang ada di rumah. Nah, dari sedikit gambaran yang Bu Guru sampaikan tadi, menurut kalian apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik? Nah, kali ini kalian bisa juga mendiskusikan dengan teman kalian. Kemudian tulis jawaban atau hasil dari diskusi kalian ke dalam buku tulis kalian masing-masing. Ya, kira-kira apa ya perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan masa setelah ada listrik? Baiklah anak-anak, jika kalian sudah selesai mengisi dan bisa membedakan masa sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik, sekarang adalah pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat. Misalkan dulu sebelum ada setrika listrik, kita menggunakan setrika arang, ya. Begitu repotnya menggunakan setrika arang, harus membuat api dari arang, kemudian kalau mati harus dikipas-kipas, mana debunya berhamburan. Nah, sekarang sudah tidak ada seperti itu lagi. Sekarang lebih mudah, setrika listrik tinggal colok langsung jadi. Nah, itulah kemudahan setelah ada listrik. Nah, kemudian Guru ada tugas buat kalian. Nah, silakan kalian tulis pada peta pikiran beragam benda apa saja dan peralatan apa saja yang ada di rumah kalian yang sekiranya adalah benda yang menggunakan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan bermasyarakat. Ya, tulis pada buku tulis atau di buku tema kalian. Nah, oke? Nah, jika sudah, Bu Guru akan memberikan tugas kelompok, ya. Di sini Bu Guru memiliki lembar kerja. Nah, pada lembar kerja ini kalian bisa kerjakan secara berkelompok. Tapi ingat, kalian tetap harus tulis sendiri-sendiri. Kalian masing-masing harus punya. Ya,
Jangan menggantungkan teman yang mengerjakan atau menulis. Ya, kalian boleh mengerjakan soal yang ada pada lembar kerja dengan kelompok kalian. Silahkan bekerja sama. Ya. Nah, lembar kerjanya mana? Lembar kerjanya adalah kalian bisa klik link yang berwarna merah. Nah, di sini Bu Guru ada kasih tanda panah hitam. Nah, di situ ada link yang berwarna merah. Silahkan kalian klik atau tekan atau tulis di Google. Kalian silahkan buka di situ. Nah, nanti akan ada lembar kerja peserta didik. Silahkan kalian kerjakan dengan teman kalian. Jika sudah selesai, silahkan kumpul ke Ibu Guru. Nanti Ibu Guru akan memberikan penilaian. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada penghujung pelajaran kita pada kali ini. Saatnya Ibu Guru akan memberikan latihan soal yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Ya. Nah, berikut soalnya. Tidak banyak, tapi tetap kalian harus kerjakan dengan baik. Kerjakan dengan teliti. Atau kalian bisa buka soal melalui link yang berwarna merah. Silahkan kalian buka link, bisa kalian melalui Google, ya. Kalian bisa cetak soalnya dan langsung isikan di situ. Bisa juga kalian tulis di buku tulis, ya. Tulis yang rapi, yang bagus. Jadi supaya nanti Bu Guru jelas dalam memeriksa hasil kerja kalian. Ingat ya, tugas pribadi atau tugas mandiri. Nah, kali ini tidak boleh bekerja sama dengan teman. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing agar ilmu yang sudah kita dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Selamat belajar. Salam sehat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi dengan Bu Guru. Jaga kesehatan dan jangan lupa tetap sehat, tetap semangat. Dah.